Dominus vobiscum. Kok yang lain nggak jawab ya? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, anak-anak yang dicintai Tuhan, hari ini kita bersama dengan anak-anak Misdinar atau putra-putri altar merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Di dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan tadi, kita mendengar bagaimana disebutkan Tuhan Allah membedakan atau gembala membedakan mana kambing mana domba. Kenapa dibedakan? Makannya sama-sama makan rumput. Tidak ada yang satu makan roti, yang satu makan rumput. Masing-masing makan rumput. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita memperhatikan atau pernah melihat di media sosial atau membaca, memang secara sifatnya kambing dan domba ini berbeda. Domba digambarkan mereka mendengar atau mengenal suara gembalanya. Artinya apa? Penggembalaan domba, gembalanya bukan ada di belakang, tetapi ada di depan domba-dombanya. Ketika domba mendengar suara gembalanya, maka mereka akan mengikuti suara itu, mendatangi suara itu dan kemudian mengikutinya. Saya dulu juga tidak begitu percaya gitu ya, tapi kemudian ketika membuka di YouTube ada memang seperti itu. Ada yang membuat challenge gitu, ada orang berteriak memanggil domba-domba yang sedang makan begitu, tidak bergerak, tidak ada pergerakan dari domba-domba itu. Tapi kemudian ketika gembalanya, si pemilik domba itu berteriak dengan satu suara tertentu, domba-dombanya datang semua dan kemudian mengikuti gembala itu. Maka berbeda dengan kambing. Kambing itu penggembalanya bukan di depan, tetapi di belakang dengan tongkat lagi. Karena apa? Karena kambing lebih susah diatur. Dia berjalan ke sana kemari dan kemudian gembalanya yang sibuk harus mengarahkan kambing-kambingnya itu untuk mengarah ke kandang atau ke arah di mana mereka akan menuju. Dengan demikian jelas perbedaannya. Domba mengikuti suara gembalanya dan gembala tidak terlalu sulit. Walaupun pasti ada yang kemudian bandel, tersesat dan kemudian harus dicari oleh gembalanya. Tetapi secara umumnya domba-domba yang mengenal suara gembalanya akan segera mengikuti gembalanya. Sedangkan kambing lebih liar dan kemudian sulit untuk dikendalikan. Maka ketika tadi dikatakan domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri, dan kemudian dibedakan lagi, domba diibaratkan orang-orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya, kiranya menjadi sebuah pengingat bagi kita bahwa dalam hidup kita mempunyai pengalaman-pengalaman kesulitan, tantangan dan juga perjuangan yang seringkali suara Tuhan itu tidak selalu mudah kita dengar, tetapi kalau kita yakin Tuhan menuntun kita, kita mempunyai kepekaan akan suara Tuhan, kita akan terus-menerus dituntun pada jalan yang benar. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan, kita juga diingatkan bagaimana Kristus Raja Semesta Alam itu menjadi Raja bagi kita. Yang pertama, dalam bacaan pertama, kita diingatkan bahwa Kristus yang adalah Putra Allah menjadi Raja bagi kita ketika Dia menjadi gembala, Raja yang menggembala. Dikatakan, Aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Tuhan menjadi Raja tetapi bukan untuk menguasai, tetapi untuk melindungi dan mengarahkan kita kepada yang baik. Tuhan sendiri
yang menggembalakan kita. Maka panggilan setiap orang yang menjadi pengikut Kristus adalah percaya bahwa hidup kita bukanlah hidup yang otomatis saja, tetapi kita mempunyai Tuhan yang menuntun dalam pengalaman-pengalaman kita. Kita pernah hilang, kita pernah jatuh, kita pernah berdosa, tetapi Tuhan berkenan mencari kita, menemukan kita, dan membawa kita kembali ke jalan yang seharusnya. Itulah Raja kita, Raja yang mengasihi kita dengan selantiasa hadir dalam seluruh pengalaman hidup kita. Tidak perlu kita takut ketika kita jatuh kepada dosa. Asal kita mau dituntun olehnya, kita akan selamat. Bacaan yang kedua dalam surat Rasul Paulus, kita juga diteguhkan bahwa Kristus yang telah menjadi manusia, menjadi yang sulung, yang menjadi keselamatan bagi kita. Maka setiap kita yang percaya kepadanya akan mendapatkan warisan keselamatan bersama dengan Kristus yang kita imani. Dan bacaan Injil mengingatkan kita bahwa persahabatan kita dengan Tuhan dan kedekatan kita dengan Tuhan ditandai melalui pelayanan. Pelayanan bagi mereka yang lemah, yang miskin, yang terpinggirkan, yang sakit, yang dalam penjara. Maka panggilan untuk pelayanan itu adalah panggilan untuk mengasihi Tuhan. Tuhan mengidentikan diri sebagai mereka yang lemah, yang miskin, yang tersingkir. Maka pelayanan adalah panggilan, adalah DNA kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Hari ini saudara-saudari yang terkasih, kita akan menyaksikan anak-anak 48, 45, 43 misdinar baru. Mereka adalah M23. M23 singkatannya apa M23 itu? Mazmur 23. Jadi kalian misdinar 23 mempunyai pegangan untuk jalan hidup kalian nanti, pelayanan kalian persis di Mazmur 23. Isinya apa? Tuhanlah gembalaku, tadi yang dinyanyikan itu. Jadi pelayanan kalian didasari keyakinan karena Tuhanlah gembala kita, Tuhanlah gembalaku, Tuhanlah gembala kalian. Yang menuntun kalian sampai pada detik ini, mereka telah didampingi beberapa saat, beberapa bulan, latihan setiap minggu, didampingi oleh kakak-kakaknya, dan untuk pertama kalinya pelayanan ini dibuka untuk semua tanpa pengecualian. Ada 2 anak tuli yang ikut menjadi misdinar di Paroki Santo Paulus ini. Artinya apa? Kita semua diakui untuk mau, untuk bisa melayani di paroki ini. Pelayanan misdinar bukanlah pelayanan verbal. Pelayanan misdinar adalah pelayanan altar, tanpa kata, tetapi senantiasa peka. Oleh karenanya, anak-anak yang terkasih, menjadi misdinar bukanlah hanya ketika kalian ada di gereja, tetapi menjadi misdinar adalah ketika kalian ada di mana saja, di sekolah, di rumah, di masyarakat, ataupun dimanapun kalian berada, kalian adalah misdinar, adalah pelayan. Maka menjadi misdinar adalah menjadi anak-anak yang bisa diandalkan untuk segala sesuatu. Mau nyapu bisa, mau nyuci bisa, mau nyanyi bisa, mau melayani bisa, mau diajak olahraga dengan gembira. Semua bisa dilakukan sebagai putra-putri altar, sebagai misdinar, karena semangat kita satu. Tuhanlah gembala kita, Tuhanlah yang mengantar kita kepada pelayanan ini. Semoga dengan menjadi misdinar, dengan dilantik, anak-anak sekalian dan juga yang akan mengucapkan kembali janjinya sebagai misdinar, diteguhkan dalam pelayanan bahwa pengalaman ini akan menjadi bekal yang baik untuk masa depan kalian, untuk cita-cita tinggi kalian.
Terima kasih kepada orang tua yang senantiasa setia mendukung mereka. Semoga mereka bertumbuh dalam iman, harapan dan kasih dan menjadi berkat bagi keluarga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.